Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sofia Aulia, NIM 19010111796. Saya duduk di semester 4 D, Prodi PAI. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Jadi, mengapa saya membuat video ini? Karena untuk memenuhi penilaian akhir mata kuliah ilmu jiwa. Dosen Bu Hilyah As-Soumi. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit tentang mata kuliah saya, yakni teori pembelajaran konstruktivisme. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari awal, apa yang dimaksud teori konstruktivisme? Saya menulis pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Jadi mungkin teori ini akan merujuk pada proses, bukan pada hasil. Teori ini lebih berfokus sebelum menjadi hasil. Jadi setelah ada hasilnya, nanti akan dibahas di teori lain lagi. Nah, apa hubungannya dengan belajar dengan teori konstruktivis? Nah, di slide selanjutnya, belajar menurut teori konstruktivisme yaitu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Jadi, teori belajar menurut teori konstruktivisme yaitu proses pengaitan pengalaman. Jadi, seorang siswa pasti sebelumnya sudah mempunyai pengalaman. Nah, bagaimana cara dia mengaitkan pengalaman dia dengan apa yang dipelajari, sehingga muncullah pengalaman baru dengan adanya pengasimilasian tersebut. Sudah saya jelaskan dari awal bahwa teori ini itu lebih berfokus pada proses sebuah pekerjaan, jadi tidak pada hasil. Nah, jika belajar menurut konstruktivisme dengan menurut teori yang lain itu sangat berbeda. Kalau di konstruktivisme, pengaitan antara pengalaman sebelumnya dengan pelajaran yang akan dipelajari, itulah yang dinamakan belajar menurut teori konstruktivisme. Tadi pembahasan tentang belajar. Nah, setelah ini adalah pembelajaran. Belajar dengan pembelajaran itu beda. Belajar itu sebuah pekerjaan, jika pembelajaran adalah nama sebuah pekerjaan tersebut. Oke, pembelajaran menurut konstruktivisme yakni menekankan proses daripada hasil. Jadi yang kita cek di teori ini adalah proses, bukan hasilnya. Jadi sejauh apa siswa mencapai hasil, sejauh apa siswa berhasil untuk mencapai apa yang dia inginkan, itulah yang akan dibahas di konstruktivisme. Yang kedua, pemahaman subjektif. Jadi pemahaman secara global, bukan objektif. Pemahaman subjektif sangat diperlukan di teori ini. Yang ketiga, pembelajaran yang bersifat generatif, yakni menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Setelah dia belajar, setelah dia mendapatkan hasil, lalu apa sih yang didapatkan maknanya? Setelah dia belajar, makna yang didapat itu apa? Nah, itu akan dibahas di konstruktivisme. Banyak sekali tokoh-tokoh teori konstruktivisme, tapi di sini saya hanya mencantumkan 3 tokoh. Yang pertama, sebentar, slide-nya saya tunjukkan dulu. Ya, ini Vygotsky. Dia lebih merujuk ke sosiokultural teori. Yang kedua ada Gagne, yakni lebih merujuk ke the instruction teori. Yang ketiga ada Jean Piaget, cognitive constructivism. Setiap tokoh pasti mempunyai
pengertian sendiri-sendiri tentang belajar dan teori konstruktivisme. Nah, di sini saya mencuplik belajar menurut Jean Piaget. Manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak yang masing mempunyai makna yang berbeda. Pengalaman yang sama bagi individu yang berbeda akan dimaknai berbeda pula dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Dan dia menyimpulkan, belajar adalah proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Yang kedua, belajar menurut Vygotsky. Proses belajar adalah proses yang melibatkan dua elemen penting. Belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Jadi, konsep belajar menurut Jean Piaget dan Vygotsky itu berbeda. Ya, intinya sama memang karena lebih merujuk ke proses. Mungkin lebih terstruktur yang dipaparkan oleh Jean Piaget. Oke. Slide selanjutnya. Tujuan dari teori ini adalah menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawabnya sendiri, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri jawabannya, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, karena memang sebuah hasil pasti melewati proses yang panjang dan pemikiran yang panjang. Maka dari itu siswa dituntut untuk bertanggung jawab untuk mencapai hasil supaya hasil yang didapatnya maksimal dan sesuai apa yang dia inginkan. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan sebelum mencapai hasil yang maksimal, sebelum mencapai hasil apa yang diinginkan. Pasti seorang siswa mempunyai rasa penasaran untuk memecahkan sebuah masalah, memecahkan sebuah hasil yang diinginkannya. Nah, maka dari itu, teori ini menggugah para siswa untuk mengajukan pertanyaan kritis dan mencari jawabannya sendiri jikalau memang jawabannya tidak ditemukan. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Ya, sudah jelas tadi. Slide selanjutnya. Unsur-unsur teori konstruktivistik, yakni memanfaatkan pengetahuan siswa, 2. Pengalaman belajar yang bermakna, 3. Lingkungan sosial yang konduktif, 4. Dorongan siswa menjadi lebih mandiri, 5. Mengenalkan siswa ke dunia ilmiah. Teori konstruktivisme ini lebih fokus pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Jadi, sudah dijelaskan ya di awal bahwa teori ini berpacu pada pengalaman mereka yang diasimilasikan dengan kejadian yang akan datang. Jadi lebih ke pengalaman mereka. Nah, selanjutnya akan muncullah sebuah pengalaman baru gitu. Bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Oke. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.